Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Verrell Bramasta, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Kamis 9 Februari di tahun 2023 dan menariknya pada hari itu nama dari Verrell Bramasta melakukan press con mengenai Verrell Bramasta secara resmi memasuki dunia politik di dalam salah satu partai Indonesia yang mempunyai nama PAN ya teman-teman. Dan pada momen tersebut Verrell Bramasta memberikan 3 alasan kenapa Verrell Bramasta terjun ke dunia politik. Dan salah satu alasan yang diberikan oleh Verrell Bramasta dikarenakan ibunda tercinta yaitu Mama Vena Melinda ketika masih berada di dunia sinetron, Verrell Bramasta seringkali melihat kegiatan yang dilakukan oleh Vena Melinda di dunia politik. Dan pada saat itu Verrell Bramasta merasa tertarik ya teman-teman. Bahkan menurut Vena Melinda mengatakan, sukses ya anakku Verrell Bramasta, niscaya sukses dan lancar semuanya. Mama doakan selalu ya anakku, love you Verrell Bramasta. Dan nama dari Vena Melinda juga berharap adik dari Verrell yaitu Atala dan juga Vania bisa mengikuti kesuksesan kakaknya. Seakan-akan Vena Melinda juga berharap jikalau suatu saat nanti nama dari Atala Naufal bersama Vania juga bisa terjun ke dunia politik. Berbagai macam respon diberikan kepada Verrell Bramasta, terutama teman dekat dari Verrell seperti Sekilio yaitu salah satu manajer dari Verrell mengatakan, yuk bisa yuk membawa perubahan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Karena banyak sekali teman dekat dari Verrell yang mensupport penuh keputusan yang dibuat oleh Verrell Bramasta ketika memasuki dunia politik. Bahkan pada akhirnya Verrell juga meminta bantuan, dukungan dan juga doa kepada semua rekan-rekan ketika Verrell Bramasta terjun ke dunia politik. Dan setelah itu Verrell Bramasta mulai bertanya kepada publik tentang isu apa yang harus dibahas di dunia politik. Atau dengan kata lain, di sini Verrell Bramasta ingin melakukan perubahan nih teman-teman. Memang ketika nama dari Verrell Bramasta memasuki dunia politik, pasti akan ada pro dan juga kontra. Terlepas teman-teman memutuskan menjadi posisi pro ataupun kontra, tidak ada salahnya jikalau teman-teman juga memberikan doa yang terbaik bagi Verrell Bramasta. Apapun keputusan yang akan dibuat oleh Verrell Bramasta pada saat ini maupun di masa yang akan datang, semoga nama dari Verrell Bramasta bisa memberikan hal yang terbaik bagi diri Verrell Bramasta dan juga bagi sesamanya ya teman-teman. Jadi aku lihat apa sih emangnya mama tuh di DPR, apain sih kerjanya? Kan fungsi DPR ada 3 ya, legislasi, anggaran, sama pengawasan. Tapi yang paling penting yang benar-benar di hati aku ketika mama turun ketemu orang adalah tugas DPR adalah untuk menyerap dan juga menjadi kepanjangan tangan, menjadi jembatan buat aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan aku merasa seperti yang Kak Putri bilang tadi, sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi, kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial, yaitu aku. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pagi. Pasti kalian semua banyak pertanyaan, tahu kan? Bener nggak? Ya gitu deh. Mau nunggu jawabannya sekarang apa nanti aja? Mau sekarang aja. Kalau aku memilih untuk ikut berpolitik, masuk partai politik, sebenarnya ada 3. Yang pertama, dalam hidup terkadang kita itu punya tujuan dan ada sesuatu yang menggerakkan kita. Contoh, misalnya kita pergi sekolah, kita kuliah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gelar misalnya, untuk menjadi pintar. Kenapa kita bekerja misalnya? Untuk mendapatkan uang misalnya. Ada yang tergerak karena uang, ada yang tergerak karena gelar. Tapi kalau untuk aku pribadi, dengan banyaknya pengalaman hidup yang udah dilewatin ya, aku tergerak
ketika aku bisa membantu orang dan juga membahagiakan orang. Dan itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa aku milih dunia entertainment pada saat itu. Karena aku melihat, oh dengan aku main sinetron, misalnya aku masuk acara TV, banyak orang-orang yang bisa bahagia dan juga banyak anak-anak muda terutama yang bisa terinspirasi. Misalnya dengan lama, karena aku tergerak ketika aku bisa membantu orang. Dan ketika aku menggunakan uang pribadi aku, misalnya mungkin teman-teman media tahu lah, aku kalau sama teman, sama sahabat, sama keluarga itu aku royal banget. Tapi scope-nya, ruang lingkup yang bisa aku bantu hanya sekedar di situ aja. Tapi ketika aku menjadi diplomat, menjadi politisi, jumlah orang yang bisa aku bantu akan jauh lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mama dan papa aku adalah dua sosok yang sangat menginspirasi dan juga orang yang sangat berinfluence dalam hidup aku. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen, mama bisa. Jadi aku lihat apa sih emangnya mama tuh di DPR, ngapain sih kerjanya? Kan fungsi DPR ada 3 ya, legislasi, anggaran, sama pengawasan. Tapi yang paling penting yang benar-benar kena di hati aku ketika mama turun ketemu orang adalah tugas DPR adalah untuk menyerap dan juga menjadi kepanjangan tangan, menjadi jembatan buat aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan aku merasa seperti yang Kak Putri bilang tadi, sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi, kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial, yaitu aku. Bang, kanan. Sana dulu ya. Kanan dulu. Nah, Jam 11. Ya, jam 11. Ya, Mas Diva. Ya. logo. Jam 11 bawah.